Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca sekalian yang tengah menyimak di shyflash.com. Selamat datang kembali di sudut gelap dunia, di mana setiap bayangan bisa menyimpan rahasia, dan setiap keheningan berpotensi menghadirkan teror. Pernahkah kalian merasakan sebuah ketenangan yang tiba-tiba terkoyak oleh sebuah benda mati? Sebuah ponsel yang mungkin sekadar tertinggal, tetapi deringannya adalah gema dari sebuah kebohongan besar yang sudah dikubur dalam-dalam. Malam ini, kita akan diajak menyelami sebuah misteri yang tidak beraroma dupa atau kain kafan, tetapi berbau pengkhianatan dari orang terdekat, nafsu yang tak terpuaskan, dan sebuah kuburan yang kosong. Saksikan bagaimana seorang istri bernama Maya, dari sebuah apartemen biasa, menemukan sebuah pintu menuju neraka yang dirancang oleh keluarganya sendiri. Segera siapkan hati kalian, karena dering pertama malam ini akan segera dimulai. Hari Minggu itu terasa begitu lengang dan damai, sebuah permata langka di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Sinar matahari pagi yang lembut menembus jendela apartemen Taman Melati, menerpa tumpukan mainan balok warna-warni milik Nadia, putri Maya yang berusia 4 tahun. Maya, seorang wanita berhijab yang pembawaannya selalu tenang, tersenyum tipis melihat putri semata wayangnya asyik menyusun menara yang goyah. Sudah 2 tahun berlalu sejak Rizky, suaminya, dinyatakan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tunggal yang fatal di jalan antar kota. 2 tahun Maya berjuang sendirian, menjadikan Nadia sebagai satu-satunya pusat dunianya, sebagai penyangga agar dia tidak hanyam dalam lautan duka yang terasa begitu dalam dan dingin. Kehidupan mereka yang baru mulai tertata itu sedikit terusik siang ini. Bel apartemen berbunyi nyaring, pecah seperti serpihan kaca di tengah kedamaian. Maya mengintip dari lubang pintu dan menghela napas pelan. Ibu Widya, ibu mertuanya, berdiri di luar dengan senyum yang tidak pernah sepenuhnya mencapai matanya. Maya merapikan jilbab bergonya sejenak, menyiapkan benteng pertahanannya sebelum membuka pintu. Dia tahu kunjungan Ibu Widya jarang membawa angin segar. Assalamualaikum, Maya. Ibu kangen sekali sama Nadia, suaranya dibuat semanis mungkin, tetapi terasa seperti sirup yang terlalu kental. Tanpa menunggu jawaban, wanita paruh baya itu langsung melangkah masuk. Matanya yang tajam memindai seisi ruangan sebelum tertuju pada Nadia. Eyang. Nadia berlari kecil dan memeluk neneknya. Aduh, cucu Eyang paling cantik sedunia. Ibu Widya mengangkat Nadia dan menciuminya bertubi-tubi. Ini Eyang bawakan mainan baru, set boneka, dan rumah-rumahan yang besar. Maya hanya tersenyum kaku. Waalaikumsalam, Bu. Silakan duduk, Bu. Maya buatkan minum. Ya, tidak usah repot-repot, Maya. Ibu cuma sebentar, kata Ibu Widya sambil duduk di sofa ruang tamu. Matanya menatap Maya lekat, menilai. Kamu tampak kurusan. Apa uang bulanan dari ibu? Cukup, Bu. Alhamdulillah cukup. Maya juga mulai menerima pesanan kue kering lagi. Jawab Maya mengangguk, berusaha terdengar ringan. Baguslah, kata Ibu Widya. Nada suaranya sulit diartikan, ada campuran puas dan sinis. Sejak dulu, hubungan Maya dan ibu mertuanya tidak pernah benar-benar hangat. Ibu Widya seolah selalu merasa Rizky, putra satu-satunya, berhak mendapatkan yang lebih baik dari Maya, gadis dari keluarga sederhana yang menurutnya tidak sebanding. Bahkan setelah Rizky tiada, tatapan menghakimi itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutupi oleh topeng duka palsu yang semakin tipis. Ibu Widya menurunkan Nadia dan membiarkannya membuka kotak mainan raksasa yang dibawanya. Ruang tamu Maya yang kecil langsung terasa penuh dan sesak. Nadia senang sekali. Eyang, terima kasih, celoteh Nadia polos. Apa saja untuk cucu Eyang? Ibu Widya mengelus rambut Nadia, tapi tatapannya beralih pada Maya. Bagaimana perkembangan asuransi jiwa Rizky? Apa sudah beres semua? Maya sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu. Sudah, Bu.
Kan sudah beres sejak setahun yang lalu. Sebagian besar ibu pegang untuk tabungan pendidikan Nadia, kan? Oh, iya. Ibu cuma memastikan. Kamu tahu sendiri mengurus uang itu pusing, katanya sedikit gugup. Ibu hanya mau yang terbaik untuk masa depan Nadia. Maya merasakan ada sesuatu yang ganjil. Seingatnya, Ibu Widyalah yang paling cepat dan paling bersemangat mengurus pencairan asuransi itu dengan alasan, kasihan Maya sedang berduka. Biar ibu saja yang urus. Maya yang saat itu masih hancur luluh, hanya menandatangani apa saja yang disodorkan mertuanya tanpa banyak membaca. Maya, soal rumah dalam Kertanegara yang di luar kota itu, sepertinya lebih baik dijual saja, ujar Ibu Widya tiba-tiba, mengubah topik. Biar uangnya ibu kelola sekalian. Kamu kan tidak mengerti soal properti. Tapi Bu, itu kan satu-satunya kenangan. Maya mencoba menyela. Kenangan tidak bisa memberi makan, potong Ibu Widya cepat. Sudahlah, nurut saja sama orang tua. Ini semua demi Nadia. Kamu fokus saja membesarkan dia. Maya memilih diam. Berdebat dengan Ibu Widya hanya akan berakhir dengan sakit hati. Dia memaksakan senyum saat Ibu Widya memeluk Nadia erat. Terlalu erat. Sebelum pamit pulang, Ibu Widya berbisik pada Nadia, lain kali Eyang kesini lagi ya sayang. Jangan nakal, kasihan ibumu. Setelah pintu tertutup, Maya akhirnya bisa bernapas lega. Dia membereskan ruang tamu, merasa lelah secara mental. Dia membiarkan Nadia asyik dengan mainan barunya. Menjelang sore, saat Maya sedang menyuapi Nadia makan, Nadia tidak sengaja menumpahkan jus jeruk ke sofa. Astaga, Nadia! Maya bergegas mengambil lap. Saat dia menekan-nekan bantal sofa untuk menyerap tumpahan, tangannya menyentuh sebuah benda keras yang tersembunyi di celah sofa. Maya menariknya keluar. Sebuah ponsel pintar berwarna hitam mengilap. Jelas bukan miliknya. Ini pasti ponsel Ibu Widya yang jatuh tadi. Maya melihat keluar jendela. Mobil Ibu Widya sudah tidak ada. Pasti sudah jauh. Maya menghela napas. Dia tidak punya nomor lain untuk menghubungi mertuanya. Terpaksa dia harus mengantarnya nanti malam ke rumah Ibu Widya. Maya meletakkan ponsel itu di atas meja televisi. Tak tahu bahwa benda kecil itu adalah bom waktu yang akan menghancurkan dunianya. Malam harinya, setelah menidurkan Nadia, Maya duduk di ruang tamu melipat pakaian kering. Rumah terasa sunyi, hanya dihiasi oleh desis halus lampu dan dentuman jarum jam di dinding. Apartemen Taman Melati yang biasanya ramai dengan suara Nadia, kini terasa hampa dan dingin. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Ponsel Ibu Widya yang tergeletak di meja berdering kencang dengan nada dering yang asing dan seram, seperti denting lonceng gereja tua yang berbunyi sendiri di tengah malam. Maya menoleh, sedikit terganggu. Dia berniat membiarkannya, tapi getarannya begitu kuat, membuat meja kecil itu ikut bergetar, seolah memiliki denyut nadi sendiri. Maya bangkit dan berjalan ke arah meja. Dia mengambil ponsel itu dan saat itu juga dunianya serasa berhenti berputar. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan foto si penelepon. Foto seorang pria yang sangat ia kenali. Pria itu tersenyum lebar, tampak sehat dan bahagia, mengenakan kemeja biru yang belum pernah Maya lihat sebelumnya. Di bawah foto itu tertera nama kontak yang membuat lutut Maya lemas. Rizky sayang, jantung Maya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ini tidak mungkin, Rizky sudah meninggal. Rizky sudah dikubur 2 tahun lalu. Maya bahkan masih ingat bau tanah basah di pemakaman keluarga di kampung halamannya. Bagaimana tanah itu terasa berat dan dingin saat ditaburkan di atas nisannya. Panggilan itu terus berdering, memekakkan telinga, seolah memanggilnya dari alam baka. Tangan Maya gemetar hebat. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Dia berdiri kaku di tengah ruang tamu yang senyap, hanya diterangi cahaya dari televisi yang menyala tanpa suara, memantulkan bayangannya yang tampak ketakutan. Panggilan dari Rizky sayang akhirnya berhenti, berganti dengan layar yang kembali gelap.
Tapi keheningan yang mengikutinya terasa jauh lebih menakutkan. Siapa itu? Kenapa Ibu Widya memakai foto Rizky? Apa ini semacam lelucon kejam? Maya mencoba menenangkan detak jantungnya. Dia menatap ponsel di tangannya. Ini adalah privasi mertuanya. Dia tidak boleh membukanya. Dia harus mengembalikannya. Tetapi bayangan wajah Rizky yang tersenyum di layar tadi terus menghantuinya. Sehat, sangat sehat, tidak seperti pria yang katanya hancur terbakar dalam kecelakaan mobil. Belum sempat Maya meletakkan ponsel itu, layarnya menyala lagi. Kali ini bukan panggilan. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul di layar kunci. Dari kontak yang sama, Rizky sayang. Maya menelan ludah. Rasa ingin tahunya bercampur dengan ketakutan yang samar, mengalahkan rasa sopan santunnya. Dia harus tahu, dia berhak tahu mengapa nama suaminya yang telah tiada digunakan seperti ini. Dia menggeser layar, ponsel itu meminta kata sandi. Tentu saja, Maya menarik napas. Dia mencoba tanggal lahirnya, gagal. Tanggal lahir Nadia, gagal. Maya terdiam sejenak, memikirkan apa yang paling penting bagi Ibu Widya. Dengan jari yang masih gemetar, dia mengetikkan 6 digit. Tanggal ulang tahun Rizky. Klik. Ponsel itu terbuka. Perut Maya langsung mulas. Mengapa Ibu Widya menggunakan tanggal lahir putranya yang sudah meninggal sebagai kata sandi? Seolah putranya itu masih hidup. Jantungnya berdebar lebih kencang saat dia membuka aplikasi WhatsApp. Obrolan dengan Rizky sayang berada di paling atas, dipasangi pin. Maya menyentuhnya. Pesan terbaru baru saja masuk beberapa detik yang lalu. Bu, transfernya sudah masuk. Terima kasih. Uangnya akan aku pakai untuk biaya sekolah bulan ini. Jangan sampai Maya tahu kita masih berhubungan. Maya membaca kalimat itu sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kata terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Transfer biaya sekolah. Jangan sampai Maya tahu. Napas Maya menjadi dangkal. Tubuhnya mulai dingin. Ini bukan lelucon. Ini sesuatu yang nyata. Sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Tangannya bergerak sendiri, menggulir layar ke atas. Ini bukan obrolan baru. Riwayat obrolan itu panjang, membentang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Maya terus menggulir ke atas, melewati tanggal kecelakaan Rizky. Dan pesan-pesan itu tidak berhenti. Pesan-pesan itu terus berlanjut. Pesan dari 3 hari setelah pemakaman. Bu, apa Maya curiga? Jawaban Ibu Widya, tidak. Dia terlalu bodoh dan hancur untuk berpikir. Pesan dari sebulan setelahnya, uang asuransinya cair. Ibu akan transfer bagianmu. Pesan dari setahun yang lalu, Bu, aku butuh lebih banyak. Bisnis di sini butuh modal. Jawaban Ibu Widya, tenang. Ibu akan urus penjualan rumah peninggalan bapakmu. Nanti ibu bilang ke Maya itu untuk biaya Nadia. Maya terduduk lemas di sofa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Air mata karena pengkhianatan yang begitu dalam dan gelap. Semua ini bohong. Kematian Rizky, duka Maya, solidaritas Ibu Widya. Semuanya adalah sebuah sandiwara besar yang dirancang dengan sempurna. Maya menggulir lagi, mencari bukti yang tak terbantahkan dan dia menemukannya. Di antara ratusan pesan teks tentang transfer uang dan kebohongan, ada sebuah kiriman media, sebuah foto. Maya menyentuh foto itu. Gambarnya membesar, memenuhi layar. Itu adalah Rizky, benar-benar Rizky, tidak salah lagi. Dia tampak sedikit lebih gemuk dan sekarang berkumis tipis. Dia sedang berada di sebuah pesta ulang tahun anak-anak. Terlihat dari balon-balon di latar belakang. Dia sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Di sampingnya berdiri seorang wanita asing yang cantik, tersenyum ke arah kamera. Tangannya melingkar mesra di pinggang Rizky. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Maya menekan tombol informasi foto itu. Tangannya kaku. Tanggal diambil 3 hari yang lalu.
Maya tidak bisa bernapas. Selama 2 tahun ini, dia menangisi seorang suami yang ternyata sedang membangun keluarga baru di tempat lain. Selama 2 tahun ini dia hidup prihatin, sementara uang asuransi kematian suaminya dipakai untuk membiayai sekolah anak dari wanita lain. Dan Ibu Widya, wanita yang baru saja siang tadi memeluk Nadia, cucunya sendiri, adalah dalang di balik semua ini. Dia tahu, dia merencanakannya. Dia bersekongkol dengan putranya untuk menipu Maya, menipu hukum, dan menipu semua orang. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerang Maya. Dia melemparkan ponsel itu ke sofa, seolah benda itu adalah bara api. Dia berlari ke kamar mandi, membungkuk di atas wastafel dan muntah hebat. Isi perutnya terkuras abis, tapi rasa pahit di mulutnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa pahit pengkhianatan yang kini memenuhi seluruh jiwanya. Dia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat pasi, matanya memerah, jilbabnya sedikit miring. Wanita yang balik. Menatapnya bukanlah lagi Maya yang tenang dan berduka. Wanita di cermin itu adalah wanita yang telah dibohongi, dikhianati, dan dihancurkan. Dan dia tidak akan tinggal diam. Maya mencengkeram tepi wastafel. Air dingin yang ia basuhkan ke wajahnya tidak mampu mendinginkan api amarah yang membakar di dalam dadanya. Pengkhianatan ini terlalu besar, terlalu terstruktur. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi untuk menghapus keberadaannya dan Nadia dari kehidupan Rizky sambil menguras harta mereka. Rizky tidak hanya meninggalkannya, dia memalsukan kematiannya sendiri. Maya kembali ke ruang tamu. Ponsel Ibu Widya masih tergeletak di sofa. Benda terkutuk itu sekarang terasa seperti sebuah bom waktu. Maya mengambilnya dengan perasaan jijik. Dia tahu dia tidak bisa menyimpannya, tapi dia juga tidak bisa mengembalikannya. Belum, dia harus berpikir jernih. Apa yang harus dia lakukan? Lapor polisi? Dengan bukti apa? Sebuah ponsel yang bahkan bukan miliknya. Mereka akan menertawakannya. Mereka akan menganggapnya wanita gila yang stres pasca kematian suaminya. Tidak, dia harus tenang. Dia harus berpura-pura. Maya menarik napas dalam-dalam, berulang kali mencoba mengendalikan gemetar di tubuhnya. Dia harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia harus menjadi Maya yang sama seperti tadi pagi. Seorang janda muda yang lugu, sedikit naif, dan patuh pada mertuanya. Dia harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Maya mematikan ponsel Ibu Widya, menekan tombol power dan menahannya hingga layar menjadi hitam. Dia kemudian menyelipkan ponsel itu di bawah tumpukan kain di keranjang cucianannya, tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Hanya beberapa menit setelah dia menyembunyikan ponsel itu, ponselnya sendiri yang ada di meja makan berdering. Maya terlonjak kaget, jantungnya kembali berdebar kencang. Dia melihat layarnya, sebuah nomor tidak dikenal. Dengan ragu dia mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum, Maya, ini Ibu. Suara Ibu Widya terdengar dari seberang. Terdengar panik, sengau, dan jauh dari nada manisnya yang biasa. Maya, tolong, ponsel Ibu, apa tertinggal di rumahmu? Tadi Ibu cari di mobil, di tas, tidak ada. Pasti jatuh di sofamu, inilah saatnya. Maya memejamkan mata sejenak, mengumpulkan seluruh kekuatan aktingnya. Dia harus terdengar biasa saja. Waalaikumsalam, Bu, jawab Maya berusaha membuat suaranya terdengar sedikit mengantuk. Ponsel, sebentar, Maya cari. Dia meletakkan ponselnya diam selama beberapa detik lalu mengambilnya lagi. Maya sudah lihat di sofa, Bu. Di bawah bantal, di celah-celahnya tidak ada. Di meja juga tidak ada. Cari lagi, Maya, cari yang benar, bentak Ibu Widya. Pasti di situ, Ibu yakin sekali. Maya berpura-pura kaget mendengar bentakan itu. Iya, Bu, ini Maya cari lagi, sampai ke kolong sofa. Benar-benar tidak ada, Bu. Mungkin jatuh di jalan atau di lobi apartemen. Terdengar Ibu Widya menggerutu di seberang, penuh sumpah serapah pelan. Sialan, sialan.
bodoh sekali aku. Lalu suaranya kembali dibuat-buat tenang meski masih bergetar. Ya sudah, ya sudah. Kalau tidak ada, maaf merepotkanmu malam-malam, Maya. Ibu panik sekali. Tidak apa-apa, Bu, kata Maya. Memang ponselnya penting sekali ya? Oh, tidak, jawab Ibu Widya terlalu cepat. Bukan apa-apa, cuma, ya kamu tahu, kontak-kontak. Sudahlah, nanti Ibu urus besok. Kamu tidur saja, selamat malam. Malam, Bu. Telepon ditutup. Maya terduduk lemas di kursi makan. Kebohongan pertamanya berhasil. Kepanikan Ibu Widya barusan menegaskan segalanya. Ada sesuatu di dalam ponsel itu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kontak-kontak. Sesuatu yang bisa menghancurkan Ibu Widya. Dan Ibu Widya tahu itu. Maya kini sendirian dalam kegelapan apartemennya, tapi pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Dia mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini dia abaikan. Kecelakaan Rizky. 2 tahun lalu dikatakan mobilnya masuk jurang dan hangus terbakar di jalan menuju desa Lengkongsari. Jenazahnya tidak bisa dikenali dan hanya diidentifikasi melalui barang-barang pribadi. Saat itu, Maya terlalu berduka untuk mempertanyakan detailnya. Tapi sekarang dia ingat, kecelakaan itu terjadi tepat seminggu setelah Maya memergoki Rizky bertengkar hebat dengan seseorang di telepon. Tentang utang, Rizky membentak-bentak menyebut angka ratusan juta. Saat Maya bertanya, Rizky hanya membentaknya dan bilang itu urusan bisnis. Bisnis Rizky memang sedang diambang kehancuran. Tender di mana-mana gagal, klien menagih. Maya ingat Rizky menjadi begitu murung dan mudah marah dalam 6 bulan terakhir sebelum kematiannya. Lalu asuransi. Maya bangkit dan berjalan ke lemari arsip kecil di sudut ruangan. Dia menarik keluar sebuah map tebal berwarna biru. Polis asuransi jiwa Rizky. Dia membukanya. Angka yang tertera di sana sangat besar. Miliaran rupiah. Polis itu dibeli Rizky setahun sebelum kecelakaannya. Maya membaca detail polis itu dengan teliti. Penerima manfaat, Maya, istri. 50% dan Nadia, anak. 50%. Tapi Maya tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Dia teringat percakapannya dengan Ibu Widya sebulan setelah pemakaman. Ibu Widya datang padanya membawa setumpuk dokumen. Maya, kamu sedang berduka. Biar ibu yang urus pencairan asuransi ini. Nanti uang bagian Nadia, biar ibu yang pegang. Ibu akan buatkan rekening khusus atas nama ibu untuk dana pendidikan Nadia. Kamu pegang saja bagianmu untuk biaya hidup. Maya yang lugu dan berterima kasih menandatangani surat kuasa. Dia hanya menerima transferan yang jumlahnya besar tapi jelas bukan setengah dari total polis. Sisanya yang jauh lebih besar masuk rekening Ibu Widya, rekening yang katanya untuk dana pendidikan Nadia. Maya tertawa getir. Dana pendidikan, gumamnya. Dana pendidikan untuk anak Rizky yang lain. Dana untuk modal bisnis baru Rizky. Dana untuk kehidupan baru mereka yang dibangun di atas kuburan palsunya. Ibu Widya tidak hanya membantu Rizky kabur. Dia merencanakan ini untuk menguasai uang asuransi itu. Uang yang seharusnya menjadi hak Maya dan Nadia. Maya meremas kertas polis itu, wajahnya mengeras. Mereka telah mengambil segalanya darinya. Kepercayaannya, masa depannya, harga dirinya. Mereka pikir dia bodoh, mereka pikir dia lemah, mereka pikir dia akan selamanya menjadi janda patuh yang bisa mereka kendalikan. Mereka salah besar. Malam ini, Maya yang lama telah mati, terkubur bersama kebohongan mereka. Yang tersisa adalah seorang ibu yang akan berjuang merebut kembali apa yang menjadi haknya dan hak putrinya. Maya tidak bisa tidur. Pikirannya berlari lebih cepat dari jarum jam yang berdetak di dinding. Setiap suara di lorong apartemen membuatnya terlonjak. Takut Ibu Widya akan kembali dengan kunci cadangan dan mendobrak masuk. Dia memindahkan kunci ganda dan mengganjal pintu dengan kursi. Hanya setelah memastikan Nadia tertidur pulas di kamarnya, barulah Maya memulai pekerjaannya. Dia duduk di meja makan dengan laptop tuanya dan ponsel Ibu Widya.
Dia menghubungkan ponsel itu ke laptopnya. Layar ponsel menyala, meminta kata sandi. Maya mengetikkan tanggal lahir Rizky. Berhasil. Dia membuka kunci ponsel dan mengatur agar layarnya tidak mati. Laptopnya mulai membaca perangkat itu. Maya bukan ahli teknologi, tapi dia tahu apa yang harus dicari. Dia mulai menyalin folder demi folder. Pertama, galeri foto. Ribuan gambar membanjiri layar laptopnya. Sebagian besar adalah foto-foto keluarga yang normal, foto Nadia, foto-foto lama Rizky. Tapi terselip di antaranya, di dalam folder tersembunyi yang diberi nama proyek renovasi, dia menemukan kebenaran yang lebih mengerikan. Ada puluhan foto Rizky bersama wanita dan anak laki-laki itu. Foto-foto liburan di pantai, foto makan malam, foto rumah baru mereka yang nyaman di desa Lengkongsari. Maya menyalin semuanya ke dalam flash disk yang baru dibelinya minggu lalu. Selanjutnya, riwayat obrolan. Bukan hanya WhatsApp, ada aplikasi pesan lain yang terpasang. Maya membukanya satu persatu, memotret layar ponsel dengan ponselnya sendiri, menciptakan ratusan gambar bukti percakapan. Percakapan antara Ibu Widya dan Rizky. Percakapan antara Ibu Widya dan wanita simpanan Rizky yang namanya dia ketahui sekarang, Citra. Percakapan itu merinci segalanya. Rencana awal, kepanikan saat hampir ketahuan, pembagian uang asuransi, bahkan keluhan Citra tentang Rizky yang terkadang masih menyebut nama Maya dalam tidurnya. Dia harus melupakan perempuan itu, tulis Citra dalam satu pesan. Jawaban Ibu Widya, tenang saja. Dia hanya rindu pada Nadia, bukan pada si Maya. Maya merasakan perih di ulu hatinya, tapi dia menepisnya. Ini bukan waktunya untuk cengeng. Dia harus fokus. Dia beralih ke email. Kotak masuk Ibu Widya penuh dengan penawaran dan tagihan. Tapi di folder draft, sebuah email yang belum terkirim membuat darah Maya berdesir. Email itu ditujukan ke sebuah alamat email yang tampak profesional. Subjeknya, pelunasan SK. Isi draft email itu singkat. Dr. Budi, terima kasih atas bantuannya 2 tahun lalu. Sertifikat kematian atas nama Rizky sudah sangat membantu. Saya akan transfer sisa pembayaran terakhir untuk jenazah yang tidak teridentifikasi. Itu sesuai kesepakatan kita. Setelah ini kita anggap semua urusan selesai. Dr. Budi, jenazah yang tidak teridentifikasi. Jadi begitu caranya, mereka tidak hanya memalsukan dokumen. Mereka benar-benar mendapatkan mayat. Mereka mengubur seseorang yang malang, entah siapa, dan menempelkan nama Rizky di batu nisannya. Kejahatan ini jauh lebih dalam dan lebih kotor dari yang bisa dia bayangkan. Maya buru-buru menyalin alamat email Dr. Budi dan menyimpan draft itu sebagai bukti. Terakhir dia mencari satu hal lagi. Di mana mereka? Di mana Rizky dan keluarga barunya bersembunyi? Dia membuka aplikasi peta di ponsel Ibu Widya. Dia memeriksa riwayat lokasi. Sebagian besar adalah perjalanan Ibu Widya dari rumahnya ke apartemen Taman Melati atau ke pusat perbelanjaan. Tapi ada satu alamat yang rutin dikunjungi setiap 2 minggu sekali. Sebuah alamat di kota kecil bernama Desa Lengkongsari. Sekitar 3 jam perjalanan dari Jakarta. Maya mengetikkan alamat itu di laptopnya. Peta satelit menunjukkan sebuah rumah sederhana di kawasan perumahan baru yang tenang. Jauh dari keramaian, tempat sempurna untuk bersembunyi. Maya menyimpan alamat itu. Dia merasa telah mendapatkan cukup bukti untuk malam ini. Saat dia hendak memutuskan sambungan ponsel itu, sebuah notifikasi baru muncul di layarnya. Pesan itu bukan dari Rizky atau Citra. Nomornya disimpan dengan nama Kontraktor V. Isinya, selamat malam, Bu Widya. Sesuai instruksi, villa baru di puncak atas nama Ibu sudah siap huni. Sertifikat sudah beralih nama penuh. Seperti rencana kita, lusa Ibu sudah bisa mulai memindahkan aset-aset Ibu ke sana agar aman. Maya tertegun. Villa baru, pindah aset. Dia sadar Ibu Widya sedang bergerak cepat. Dia sedang mengumpulkan semua uang, semua aset,
dan memindahkannya ke tempat yang aman atas namanya sendiri. Lusa itu artinya dia hanya punya waktu kurang dari 48 jam. Maya sadar Ibu Widya tidak hanya berencana untuk hidup nyaman, dia berencana kabur. Pagi datang terlalu cepat, membawa serta kebingungan baru. Apa langkah selanjutnya? Dia tahu dia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dia membutuhkan seseorang yang mengerti hukum, seseorang yang dia percayai sepenuh hati. Pukul 7 pagi, dia menelepon sahabatnya sejak kuliah, Dinda. Dinda adalah seorang pengacara muda yang cerdas dan pemberani. Dia baru saja akan berangkat ke kantornya ketika teleponnya berdering. "Mei, tumben pagi-pagi. Ada apa, Din? Aku butuh bantuanmu." Suara Maya terdengar serak dan gemetar. Ini gila. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi Din, Rizky masih hidup. Keheningan menyelimuti ujung telepon selama beberapa detik. "Apa maksudmu, Mei? Kamu bermimpi?" "Aku tidak bermimpi," desak Maya. Suaranya sedikit meninggi. "Ibu Widya, ponselnya tertinggal di sini kemarin. Aku membukanya. Ada chat dari Rizky. Ada foto-foto. Dia memalsukan kematiannya. Din, mereka menipu kita semua. Mereka mengambil semua uang asuransinya. Dia hidup dengan perempuan lain dan anak lain di luar kota." Maya menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas yang panik. Soal pesan, foto, Dokter Budi, dan rencana Ibu Widya untuk kabur lusa. Dinda, dengan insting pengacaranya, langsung serius. Dia tidak meragukan sahabatnya. "Oke, Mei, tenang, dengar aku. Jangan panik. Kamu di mana sekarang?" "Di apartemen. Nadia masih tidur." "Bagus. Jangan kemana-mana. Jangan hubungi Ibu Widya. Jangan lakukan apa-apa. Bawa ponsel itu. Bawa flash disk yang kamu bilang. Bawa semua buktinya ke kantorku sekarang. Kita harus segera buat laporan polisi." Ding dong, ding dong, ding dong. Bel apartemen Maya berbunyi. Bukan bunyi sapaan biasa. Itu bunyi bel yang ditekan berulang-ulang dengan paksa dan penuh ketidaksabaran. Maya terlonjak dari kursinya. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. "Din, dia di sini," bisik Maya ke telepon. "Ibu Widya, dia di depan pintuku. Jangan buka, Mei. Pura-pura tidak ada di rumah." "Tidak bisa," bisik Maya panik. "Dia punya kunci cadangan. Dia tahu aku di dalam. Mobilku ada di parkiran. Lebih baik aku hadapi. Dia akan lebih curiga kalau aku tidak membuka." Maya berjalan pelan ke pintu, mengintip dari lubang intip. Wajah Ibu Widya terlihat di sana, pucat dan tegang. Matanya bergerak-gerak liar. Dia tidak terlihat seperti nenek manis yang kemarin datang berkunjung. Dia terlihat seperti predator yang kehilangan mangsanya. "Din, aku harus buka. Nanti aku telepon lagi," kata Maya menutup telepon sebelum Dinda bisa protes. Dia menarik napas dalam-dalam, bersikap normal, bersikap bodoh, bersikap seperti Maya yang dulu. Maya membuka pintu, memasang wajah paling mengantuk yang dia bisa. "Bu, Assalamualaikum. Ada apa pagi-pagi sekali?" Maya baru mau bangunin Nadia. Ibu Widya tidak menjawab salamnya. Dia mendorong pintu hingga terbuka lebar dan melangkah masuk, melewati Maya begitu saja. "Ponsel ibu pasti di sini." "Maya, ibu yakin?" Dia tidak membuang waktu. Dia langsung menuju sofa di ruang tamu dan mulai mengobrak-abriknya. Bantal-bantal sofa dilempar ke lantai. Dia membungkuk, merogoh-rogoh celah sofa dengan kasar. "Bu, tenang dulu. Ada apa sebenarnya?" Maya mencoba terdengar bingung. "Kamu bohong?" Ibu Widya berbalik menatap Maya dengan mata menyala. Topeng kebaikannya telah luruh sepenuhnya. Wajahnya kini adalah wajah penuh amarah dan ketakutan. "Kamu menemukannya kan? Kamu mengambilnya di mana kamu sembunyikan?" Maya mundur selangkah, berpura-pura terkejut dan takut. "Menyembunyikan apa, Bu?" "Astagfirullah." Ibu menuduh Maya. "Kenapa ibu jadi begini?" Ibu Widya tampak sadar dia telah bertindak terlalu jauh. Dia melihat sekeliling ruangan dengan frustrasi.
Tangannya meremas-remas rambutnya sendiri. Dia mencoba mengendalikan diri. Bukan begitu, Mei, katanya suaranya masih bergetar. Maaf, Ibu. Ibu panik. Kacamata ibu juga hilang. Iya, kacamata. Mungkin jatuhnya bersamaan dengan ponsel itu. Kacamata itu mahal. Ibu perlu kacamata itu untuk membaca. Itu adalah kebohongan yang sangat payah. Tadi malam dia hanya menyebut ponsel. Oh, kacamata. Maya mengikuti alur permainan. Coba Maya bantu cari, Bu. Ibu Widya mengabaikannya. Matanya memindai ruangan, meja TV, rak buku, meja makan. Lalu tatapannya berhenti di pintu kamar tidur Maya yang sedikit terbuka. Mungkin terselip di jaketmu, kata Ibu Widya berjalan pelan ke arah kamar. Kemarin kamu pakai jaket, kan? Darah Maya serasa surut dari wajahnya. Ponsel Ibu Widya ada di dalam sana, tersembunyi di keranjang cucian kotor di bawah tumpukan pakaian Nadia. Bu, jangan, seru Maya, suaranya sedikit terlalu keras. Ibu Widya berhenti di ambang pintu kamar. Dia menoleh ke Maya. Kenapa? Kamar Maya berantakan sekali. Bu, Maya beralasan, berusaha tersenyum kaku. Malu belum Maya bereskan. Nanti biar Maya cari sendiri. Kalau ketemu, Maya janji pasti langsung antar ke rumah ibu. Ibu Widya tidak bergerak. Dia berdiri di sana selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Tatapannya beralih dari wajah Maya ke dalam kamar, lalu tertuju lurus ke keranjang cucian di sudut ruangan, seolah dia bisa mencium keberadaan ponselnya. Hening, hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Akhirnya Ibu Widya melangkah mundur dari pintu. Tapi tatapannya pada Maya berubah menjadi tatapan dingin yang penuh perhitungan. Kenapa kamu gugup sekali, Maya? Tanyanya pelan, suaranya menusuk. Kamu tidak menyembunyikan sesuatu dari ibu, kan? Maya menelan ludah, tenggorokannya kering. Ibu merasa kamu sangat aneh hari ini. Ibu Widya akhirnya pergi. Dia tidak menemukan apa yang dicarinya, tapi dia pergi dengan kecurigaan yang sangat besar. Dia memberi Maya satu tatapan tajam terakhir sebelum pintu lift tertutup. Kalau kamu menemukan sesuatu, apa saja, segera telepon ibu. Kapan saja, Maya. Ibu serius. Peringatan itu terdengar seperti ancaman. Jantung Maya masih berdebar kencang. Nyaris saja, dia mengunci pintu, mengganjalnya dengan kursi lagi, dan bergegas ke kamar. Dia mengambil ponsel Ibu Widya dari keranjang cucian, membungkusnya dengan kain, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia juga mengambil flash disk dan ponselnya sendiri yang kini penuh dengan foto-foto bukti. Dia membangunkan Nadia, memandikannya, dan memberinya sarapan dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Dia menelepon Dinda kembali. Dia baru saja pergi. Dia menggeledah apartemenku, Din. Dia curiga. Keluar dari sana sekarang, Mei, kata Dinda tegas. Bawa Nadia, bawa buktinya, dan temui aku di kantor sekarang juga. Setengah jam kemudian, Maya sudah berada di ruang kerja Dinda. Dinda dengan setelan kerjanya yang rapi memandang layar laptopnya dengan rahang terkatup rapat. Maya telah menyerahkan flash disk itu dan Dinda melihatnya sendiri. Foto keluarga bahagia Rizky, riwayat obrolan yang merinci kejahatan, draft email untuk Dr. Budi. Ini gila, desis Dinda. Benar-benar gila, ini bukan cuma penipuan asuransi, Mei. Ini pemalsuan dokumen kematian melibatkan jenazah. Ini kejahatan level tinggi yang terencana. Ibumu maksudku, Ibu Widya dan Rizky. Mereka bisa dipenjara puluhan tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Maya. Kita lapor polisi sekarang. Dinda menggeleng pelan. Sebentar, kita harus hati-hati. Dia menunjuk ke ponsel Ibu Widya yang tergeletak di meja. Bukti digital ini kuat, sangat kuat, tapi masalahnya cara kita mendapatkannya ilegal. Kamu membukanya tanpa izin. Pengacara mereka nanti bisa mematahkan ini di pengadilan. Mereka bisa bilang kamu menjebaknya. Mereka bisa buat bukti. Jadi semua ini sia-sia.
Jadi semua ini sia-sia. Suara Maya terdengar putus asa. Tidak, tentu saja tidak, kata Dinda cepat. Ini adalah peta kita. Kita tahu apa yang mereka lakukan. Kita tahu siapa saja yang terlibat. Kita tahu di mana mereka. Kita hanya perlu satu bukti lagi. Bukti yang tak terbantahkan, sesuatu yang kita dapatkan secara legal. Apa itu? Dinda menatap Maya. Kita perlu bukti visual real time. Kita perlu foto atau video Rizky masih hidup. Di alamat itu, kita perlu membuktikan bahwa pria bernama Rizky yang secara hukum sudah mati ternyata sedang minum kopi dan menjalani hidupnya di desa Lengkongsari. Maya mengerti, kita harus ke sana. Polisi tidak akan mau ikut hanya berdasarkan ini, kata Dinda. Mereka akan menyuruh kita mengurus surat pengadilan dan itu butuh waktu. Waktu yang tidak kita punya. Dinda menunjuk kalender di mejanya. Kamu bilang Ibu Widya akan memindahkan aset lusa. Itu besok. Kita harus bergerak hari ini. Aku akan pergi, kata Maya mantap. Aku ikut denganmu, kata Dinda tanpa ragu. Ini berbahaya, Mei. Kita tidak tahu siapa yang kita hadapi. Rizky yang dulu kita kenal mungkin sudah berbeda dan Ibu Widya jelas-jelas nekat. Rencana pun tersusun. Dinda membatalkan semua janji temu kliennya hari itu. Maya menelepon Bu Ratna, tetangga sebelah apartemennya yang sudah seperti nenek bagi Nadia. Dia beralasan ada urusan keluarga mendadak di luar kota dan butuh bantuan menjaga Nadia hingga malam. Bu Ratna yang sangat menyayangi Nadia langsung setuju. Setelah mengantar Nadia dengan perasaan berat hati, Maya dan Dinda masuk ke mobil Maya. Mereka memulai perjalanan 3 jam menuju desa Lengkongsari. Sepanjang perjalanan, Maya yang menyetir. Dia diam 1000 bahasa, tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah Rizky. Dinda duduk di sebelahnya, sibuk dengan ponselnya, mencari informasi hukum dan kemungkinan terburuk. Mereka tiba di desa Lengkongsari menjelang makan siang. Perumahan baru itu persis seperti di gambar satelit, tenang, sedikit terpencil, dan penuh dengan rumah-rumah seragam yang anonim. Tempat yang sempurna untuk menghilang. Maya memarkir mobilnya 3 rumah jauhnya dari alamat target di bawah pohon rindang. Mereka memiliki pandangan yang jelas ke pintu depan rumah itu. Dan kemudian mereka menunggu. 1 jam berlalu, tidak ada gerakan, hanya seorang kurir paket yang lewat. 2 jam, seorang tukang kebun di rumah seberang menyalakan mesin potong rumput. Maya mulai gelisah. Bagaimana kalau mereka tidak di rumah? Bagaimana kalau mereka pergi? Tenang, Mei, sabar, kata Dinda. Tepat pukul 3 sore, saat Maya hampir kehilangan harapan, pintu rumah itu terbuka. Hati Maya serasa mencelos. Wanita dari foto itu, Citra, melangkah keluar. Dia tampak santai mengenakan daster rumahan. Dia menggandeng tangan anak laki-laki yang sama yang kini memakai seragam sekolah dasar. Mereka tertawa berjalan menuju taman bermain kecil di seberang jalan. Tangan Maya gemetar. Itu dia, itu perempuannya. Keluarkan ponselmu, Mei. Rekam, bisik Dinda. Maya baru saja akan mengangkat ponselnya ketika pintu rumah itu terbuka lagi. Seorang pria melangkah keluar ke teras. Dia mengenakan kaos oblong dan celana pendek, memegang cangkir kopi. Dia sedikit lebih gemuk dengan kumis tipis, tapi Maya akan mengenalinya di mana saja. Itu Rizky, suaminya, pria yang telah dia tangisi kematiannya selama 2 tahun. Rizky tersenyum melambai pada Citra dan anak itu. Jangan lama-lama ya, nanti kita makan, teriaknya. Suara yang dulu selalu menenangkannya kini terdengar begitu menjijikan. Maya membeku, rasa sakit, marah, dan syok menghantamnya sekaligus. Mei, rekam sekarang, desak Dinda. Perintah itu menyadarkan Maya. Dia mengangkat ponselnya, membuka kamera, dan menekan tombol rekam. Dia memperbesar gambar. Wajah Rizky memenuhi layarnya. Dia merekamnya saat dia menyesap kopi, merekamnya saat dia bersandar di pilar teras, merekam bukti kehidupannya. Seolah merasakan ada yang mengawasinya,
Rizky tiba-tiba berhenti tersenyum. Dia meletakkan cangkir kopinya. Dia menoleh perlahan, memindai jalanan yang sepi. Matanya menyipit, fokus pada satu-satunya mobil yang terparkir di bawah pohon. Mata mereka bertemu hanya sedetik, tapi sedetik itu cukup. Wajah Rizky berubah dari santai menjadi horor. Rahangnya jatuh. Dia mengenali mobil itu. Mobil yang dulu sering dia pakai. Dia bahkan mungkin melihat siluet Maya di balik kemudi. "Din, dia melihat kita," bisik Maya ngeri. Rizky berteriak, "Citra, masuk." Dia berbalik dan berlari ke dalam rumahnya. Jalan sekarang," teriak Maya. Dinda yang sudah pindah ke kursi pengemudi saat Maya merekam, tidak perlu diperintah 2 kali. Dia menyalakan mesin dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat pergi, meninggalkan komplek perumahan itu. Saat mereka berbelok di ujung jalan, Maya melihat ke belakang. Rizky sudah keluar lagi, memegang ponsel di telinganya. Wajahnya pucat pasi. Dia sedang menelepon seseorang. Maya tahu pasti siapa yang dia telepon. Dia menelepon ibunya. Mobil Maya melaju kencang di jalan tol, meninggalkan desa Lengkongsari yang kini menyimpan sebuah rahasia mengerikan. Di dalam mobil yang sunyi, hanya terdengar desah napas Maya dan Dinda yang masih tercekat. Dentingan wajah Rizky yang pucat karena syok terus terngiang di benak Maya, bergantian dengan bayangan senyumnya di layar ponsel. Di satu sisi, ada rasa takut yang mengerikan. Di sisi lain, ada api amarah yang membakar dadanya. Dia bukan lagi Maya yang 2 tahun lalu meratapi kematian suaminya. Dia kini adalah seorang pejuang yang membawa bukti berharga di tangannya, sebuah video yang bisa menghancurkan segala kebohongan. Tapi, memiliki bukti hanyalah awal dari perang yang sesungguhnya. Rizky dan Ibu Widya kini sudah tahu jika mereka telah ketahuan. 2 predator yang terpojok akan bertindak sangat nekat. Apa langkah pertama yang akan mereka ambil? Apakah mereka akan langsung melarikan diri, atau justru berusaha membungkam Maya selamanya? Sementara itu, Maya dan Dinda harus memutuskan langkah strategis berikutnya. Membawa bukti ini kemana? Ke siapa? Satu langkah salah bisa berakibat fatal. Jebakan telah terpicu, dan papan catur permainan ini sudah mulai bergerak. Siapa yang akan melakukan langkah selanjutnya? Seperti itulah kondisi Maya saat ini, teman-teman, terjebak dalam ketegangan yang tak bisa dihindari. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menyaksikan kisah misteri di Shyflash Channel dan untuk pembaca di shyflash.com hingga titik ini. Dukungan kalian dengan menekan tombol like, memberikan komentar, dan membagikan cerita ini adalah energi terbesar bagi kami untuk terus berkembang dan bisa mempersembahkan episode-episode yang lebih menarik lagi di masa depan. Kisah Maya belum usai, masih banyak rahasia yang harus diungkap. Karena itu, sampai jumpa lagi di kelanjutan cerita menegangkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.